Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Penggunaan dan Pengetahuan Alat Kontrasepsi di Kalangan Wanita. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kontrasepsi. Kontrasepsi adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan dengan tujuan mengatur jarak kelahiran dan mencapai ukuran keluarga yang direncanakan. Alat kontrasepsi digunakan oleh wanita dan pria untuk mengendalikan kelahiran secara efektif. Pengetahuan yang baik tentang metode kontrasepsi sangat penting karena dapat mempengaruhi cara pandang dan keputusan akseptor dalam memilih alat kontrasepsi yang paling sesuai dan efektif. Dengan pengetahuan yang memadai, pengguna dapat menghindari kesalahan dalam penggunaan alat kontrasepsi sehingga meningkatkan efektivitasnya. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui partisipasi dalam kegiatan edukasi keluarga berencana dan informasi yang disebarkan oleh petugas kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi yang pertama ini. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis alat kontrasepsi yang umum digunakan para wanita. Yang pertama, ada pil KB. Nah, pil KB ini adalah pil hormon yang dikonsumsi setiap hari untuk mencegah ovulasi. Nah, yang kedua, ada suntik KB. Nah, suntik KB ini mengandung hormon progestin yang diberikan secara berkala, bisa per bulan atau per 3 bulan. Nah, yang ketiga ada IUD. Nah, IUD ini adalah alat kecil yang dipasang di dalam rahim dan efektif hingga 5-10 tahun. Nah, yang keempat ada implan. Implan ini batang kecil yang ditanam di bawah kulit lengan, efektif hingga 3 tahun. Nah, yang kelima ada kondom wanita. Nah, kondom wanita ini diletak di selubung plastik yang melapisi vagina, juga melindungi dari infeksi menular seksual. Nah, yang keenam ada diafragma. Diafragma ini adalah kubah karet yang dipasang di serviks sebelum melakukan hubungan seksual. Nah, yang ketujuh ada spermisida. Spermisida ini adalah krim atau jelly yang membunuh sperma di bagian vagina. Nah, yang kedelapan ada cincin vagina. Nah, cincin vagina ini alat fleksibel yang diletakkan di vagina dan melepaskan hormon. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa hubungan pengetahuan dan penggunaan alat kontrasepsi. Nah, pengetahuan yang memadai tentang alat kontrasepsi sangat berperan penting dalam pemilihan dan penggunaan alat kontrasepsi. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan saja tidak selalu berbanding lurus dengan penggunaan alat kontrasepsi. Nah, faktor lainnya itu seperti dukungan pasangan, status ekonomi, pendidikan, jumlah anak, dan akses informasi juga sangat mempengaruhi keputusan wanita dalam menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi. Nah, di sini terdapat 5 faktor yang paling mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi di kalangan wanita usia subur. Nah, yang pertama ada umur. Wanita yang lebih muda cenderung lebih sering menggunakan kontrasepsi dibandingkan dengan yang lebih tua. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang lebih baik dan persepsi positif terhadap penggunaan kontrasepsi, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan penggunaannya. Yang ketiga, faktor pekerjaan dan status ekonomi. Wanita yang bekerja dan memiliki status ekonomi lebih baik cenderung lebih aktif menggunakan alat kontrasepsi. Yang keempat, varietas dan kehamilan yang tidak diinginkan.
wanita dengan jumlah anak tertentu dan pengalaman kehamilan yang tidak diinginkan biasanya lebih termotivasi menggunakan alat kontrasepsi. Dan yang terakhir adalah kunjungan petugas KB. Interaksi dengan petugas keluarga berencana dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah mayoritas responden berusia di atas 30 tahun, menunjukkan kelompok usia ini lebih dominan dalam pemanfaatan alat kontrasepsi. Sebagian besar menggunakan alat kontrasepsi secara konsisten selama lebih dari 1 tahun. Namun, masih terdapat kelompok yang belum menggunakan sama sekali, menandakan perlunya edukasi lebih lanjut tentang penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan susu KB meningkat dalam 1 tahun terakhir dengan variasi jenis alat kontrasepsi yang mencerminkan preferensi dan ketersediaan metode yang beragam.